Mama jelas-jelas menyatakan bahwa saya tetap minta kamu masuk balik lagi, tapi menyediakan babi sebanyak-banyak. Ketika perayaan Natal di tahun kedua kami datang, itu satu meja penuhnya ada kecap, ada panggang, ada apa segala, pokoknya macam-macam bentuknya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak kenal nggak asik ya. Nama saya Francisca Monica Pangaribuan. Kira-kira saya orang mana? Ini asli ini Pangaribuan itu asli dari Sumatera Utara, Tapanuli, yang sekarang lagi kebanjiran. Saya memperkenalkan diri, saya mualaf tahun 2015. Jadi sudah 10 tahun, sudah lumayan alhamdulillah. Ini terkait dengan tema kita hari ini, bahwa dengan kita bisa menjadi damai karena tauhid, itu yang sudah saya alami selama 10 tahun terakhir. Jadi saya hanya berbagi cerita. Untuk yang baru mualaf, selamat datang. Untuk yang sudah menjalaninya, ayo kita sama-sama menjalaninya juga. Satu hal yang saya mau bagikan di sini adalah bahwa tauhid itu artinya gimana ya, ngomongnya gampangnya, mudahnya tuh begini. Kalau buat saya nih, nggak tahu buat yang lain. Kalau buat saya hanya ada dua, Allah atau bukan Allah, ya kan? Hanya ada dua, Allah atau bukan Allah. Yang bukan Allah ini bentuknya bisa apa? Bisa apa saja. Bisa Tuhannya yang lain, bisa kesibukannya yang lebih utama, bisa uang lebih tinggi, jadi mengutamakan uang, mengutamakan pekerjaan, mengutamakan siapa yang lebih ditakuti, pemimpin yang lebih ditakuti. Nah itu artinya sudah meninggalkan tauhid. Kalau kita lebih takut pada hal-hal tersebut, gitu loh. Jadi mungkin kita ngerasa kita tetap sembah Allah, kita tetap sholat. Tapi dalam kehidupan kita tuh kita masih lebih takut kalau kita nggak punya uang. Masih kita lebih takut kalau nggak punya pekerjaan. Kita lebih takut kalau mau pakai jilbab, karena nanti kalau kamu pakai jilbab kamu nggak boleh kerja di sini lagi. Nah itu tuh sadar nggak sadar sebetulnya kita sudah meninggalkan tauhid. Gitu loh. Jadi itu yang namanya tauhid. Nah, kenapa bisa berdamai dengan kita merasa damai dengan tauhid? Kalau saya ini saya cerita pengalaman saya pribadi. Akhirnya saya menemukan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, dari mana saya datang dan kemana saya akan pulang. Jadi saya kalau meninggal nanti saya kemana saya udah tahu. Itu yang bikin saya damai. Jadi tidak akan mungkin saya pergi kemana-mana lagi gitu loh. Ya, dalam segala pekerjaan saya sudah serahkan semua sama Allah. Apapun yang harus saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, sisanya serahin sama Allah. Karena itulah tauhid gitu loh. Jadi tauhid itu hanya ada dua. Apa Bu? Allah atau bukan Allah. Jadi kalau misalnya di luar itu ya sudah berarti bukan Allah. Mau bentuknya seperti apa? Apakah berbentuknya seperti manusia? Bentuknya pekerjaan? Kita nanti lebih mendahulukan pekerjaan daripada sholat, itu kita udah harus hati-hati di situ. Kita lebih mendahulukan kebijakan pemerintah, tapi yang nggak sesuai, tapi karena takut ya udah ikut aja. Nah itu udah meninggalkan tauhid udah. Ya Bapak Ibu ya, jadi ngerti ya. Kemudian saya sebenarnya pengen cerita banyak sih, tapi waktunya nggak banyak. Cuma saya mau kasih tahu bahwa pengalaman hidup saya juga selama 10 tahun terakhir, saya sudah 2 kali umroh, tapi umroh itu bukan karena uang saya. Jadi saya menikmati hal ini untuk saya bagikan untuk Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika kita merindukan Allah dengan sungguh-sungguh, kita doa, kita minta sama Allah, Allah kasih jalannya. Ajaib banget, beneran. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ya, ada orang yang umrohnya itu karena dia bekerja di masjid atau karena dia jadi dikasih orang atau apa. Nah, saya termasuk yang salah satu yang dikasih orang, tapi saya ada usahanya, ada ikhtiarnya. Saya
berusaha karena saking kangennya ya, saking pengennya ya. Saya tuh selama setahun pernah di tahun 2000 berapa ya? 2018 ya, 2018-an itu sepanjang tahun itu saya puterin itu apa namanya siaran langsung dari Mekah. Di TV itu cuma itu aja, saya ngeliatin ya, saya bilang gini, ya Allah, saya pengen ke sana gitu. Tapi kan nggak punya uang ya, nggak punya uang, terus itu gimana gitu. Nah terus ada kesempatan untuk menjual tiket umroh. Saya coba, tapi kan saya mualaf ya. Siapa teman saya yang mau saya tawarin, kan nggak ada kan. Tapi ada aja jalannya gitu, Allah kasih, ada aja jalannya. Terus pernah dijanjiin sama seorang jenderal waktu itu, jenderal. Dulunya waktu zaman Soeharto, beliau pejabat tinggi. Terus dia karena dia dekat sama almarhum Stephen, dia janjiin mau umrohin. Tapi karena ada beberapa masalah, akhirnya saya nggak berangkat. Nah terus tiba-tiba saya karena saya ngerasa kok gitu ya, aku nangis malamnya, aku bilang ya Allah, Allah nggak suka ya aku umroh ya, aku kesana nggak suka ya gitu. Nangis, aku dalam hati, biar aja nanti DP-nya aku pakai uang aku sedikit, nanti sisanya aku mau minta-minta gitu. Udah dalam hati tuh malam itu begitu. Besokannya, kalau target penjualan tiket umroh saya tuh sama sekali nggak nyampe, paling baru nggak ada 10 saya waktu itu. Jadi baru bisa berangkat gratis umroh itu kalau penjualan tiket umroh itu dapat sekitar 40 jamaah. Nah saya nggak punya kan, baru cuma 10. Tapi ajaibnya besoknya Bu, malam itu kejadian, besoknya saya ditelepon sama ketua itunya ya, ketua kelompoknya, dibilang gini, Ibu Januari tanggal 4 bisa berangkat nggak? Berangkat kemana ya Pak? Saya bilang gitu. Ya berangkat umroh lah, jadi tour leader. Hah, saya kan kaget ya, jadi langsung jadi tour leader loh ibu-ibu. Jadi saya mau kasih tahu sama ibu-ibu semua, bapak juga, bahwa itu bukan nggak mungkin gitu loh. Saya ini mualaf, saya belum tahu banyak, belum tahu apa-apa, ilmunya ya masih terus belajar sampai hari ini juga gitu. Tapi itu yang menjadikan ternyata Allah kayaknya ngomong gini, boleh sayang, boleh kamu pergi, tapi kamu bawa teman-teman kamu ya. Kamu harus sambil memimpin teman-teman kamu ya. Gitu loh. Jadi di situ ketika kita mengutamakan Allah di atas segalanya, Allah tuh kasih hadiah gitu loh Bapak Ibu. Ya ini apa yang sudah saya alami gitu, dan ini saya sudah mengalami hal ini udah 2 kali gitu. Saya berharap teman-teman saya semua yang di sini, kan ada yang mualaf juga ya. Itu tuh bukanlah hal yang nggak mungkin. Kita mungkin ngerasanya kok kayaknya jauh banget gitu, tapi mungkin kok, bisa kok. Enggak kok, saya bukan karena uang saya, karena kerja tiap hari, bukan. Tapi memang Allah yang kasih gitu, Allah yang bukain jalannya gitu, Allah mudahin gitu. Jadi saya itu harapan saya untuk teman-teman semua, untuk tetap bersemangat, percaya sama Allah bahwa Allah tuh beri yang terbaik buat kita, dan tetap ingat tauhid yang tadi ya, bahwa dengan mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah, dan satu-satunya tempat bergantung kita adalah Allah, ya sudah, kita percaya sama Dia gitu. Jadi jangan lagi ada ketakutan Bapak Ibu, jangan lagi ada keraguan bahwa akan kebenaran Allah, sebagai satu-satunya tempat kita datang dan kemana kita akan pulang nanti gitu. Ya, jadi kita melakukan ibadah apapun, kalau mau menjalani ibadah agama Islam secara teori, kita sambil nggak ngerti, capek banget Bapak Ibu, capek banget. Ya kan, harus sholat sehari 5 kali, harus puasa, harus ini, harus itu, baca Qurannya harus pakai bahasa Arab, sholatnya pun harus pakai bahasa Arab, harus ngafalin. Nah kalau kita nggak ngerti, kalau kita nggak mau belajar apa sih itu gitu, untuk mengerti, memahami ya. Kalau Bapak Ibu sekarang kondisinya, saya nggak ngerti gitu, sebetulnya saya nggak ngerti. Kalau udah belajar tapi nggak bisa juga, minta sama Allah. Minta sama Allah untuk dibuka, buat bisa paham, ngerti gitu. Ini ngapain sih saya tuh ngapain sebenarnya? Sholat itu supaya apa gitu? Sholat itu supaya apa? Puasa itu supaya apa? Nanti dibukakan sama Allah. Kita dibuat mengerti. Dan itu kita bisa kasih tahu sama anak-anak kita, sama suami kita, sama istri kita. Terutama bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak mah harus mimpin kan? Harus mimpin keluarganya kan, harus jadi imam, jadi harus paham. Kalau nggak paham, apa yang mau diajarin sama anaknya? Ya kan? Nah ibu-ibu juga gitu, kita harus paham Bu, Bapak Ibu. Supaya kita semangat dan kita bisa tetap menjaga tauhid itu tadi. Baik, alhamdulillah, mungkin sedemikian. Masih ada waktu nggak? Masih.
Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi kita cerita apa lagi ya Bapak Ibu ya? Oh iya, barangkali ada yang mau bertanya boleh. Saya semampu saya jawab. Boleh, silakan Bapak. Tentang keluarganya ibu waktu masuk Islam itu bagaimana? Orang tua, anak. Alhamdulillah, pada saat itu kan memang sendiri ya Pak. Jadi saya masuk Islam karena saya memahami. Saya belajar agama Islam itu sudah 2 tahun Pak. Perbandingan agama itu saya pelajari selama 2 tahun pribadi sendiri. Kemudian waktu itu saya memang kondisi sudah menikah. Jadi suami saya nggak tahu kondisinya. Anak-anak sudah umur SD lah. SD sekitar kelas 3, kelas 4 SD gitu. Jadi mereka juga nggak tahu Pak. Nah, saya belajar ini karena memang ada pertanyaan yang sebelumnya sudah panjang, sudah banyak. Nah terus baru ada terjawab dan baru bisa selesai itu sekitar 2 tahun kemudian, 2015. Karena begitu yakin dengan penjelasan itu, saya hijrah sendiri dengan tenang. Dengan pikiran bahwa kalau keluarga saya mendapatkan penjelasan yang sama, mereka pasti akan masuk Islam juga, begitu. Jadi dengan tenang saya masuk Islam aja gitu. Saya nggak takut apapun dan nggak kepikiran apapun. Tapi pada kenyataannya ternyata mereka mendengar penjelasan pun tidak mau. Itu masalahnya. Mereka mendengar penjelasan pun tidak mau. Jadi mereka hanya marah-marah saja. Jadi ya wajar waktu itu mereka emosi tinggi. Dari keluarga dari saya, keluarga suami dan suami juga begitu marahnya sehingga mereka nggak mau mendengar penjelasan dan ya sudah saya sabar saja menunggu. Waktu itu saya masih berusaha mempertahankan rumah tangga 4 tahun Pak. Karena saya berharap suami saya masih mau berusaha untuk mendengar ya, maksudnya penjelasan saya dan saya masih ada harapan gitu, masih berharap. Tapi ternyata Allah tidak membuka jalan itu. Tapi ketiga anak saya selama 4 tahun itu sudah masuk Islam secara diam-diam. Karena mereka bertanya, mereka mau mendengar penjelasan dan saya bisa jelasin, saya tunjukin Bible-nya seperti apa dan saya tunjukkan kenapa mama masuk Islam gitu loh. Nah mereka bisa terima itu. Tapi kalau mantan kebetulan tidak mau dengar penjelasan apapun. Jadi ya sudah. Akhirnya ketika anak-anak lelah karena mereka harus menjalani 2 agama waktu itu akhirnya karena diam-diam mereka sholat. Tapi hari Minggu tetap harus ke gereja. Ya mereka capek. Dan mereka bilang gini, mama mau sampai kapan begini? Karena udah itu saya nggak tega gitu. Saya pikir oh ini saatnya. Sebentar ya sayangnya. Nah, jadi karena itu saya nggak tega, saya akhirnya memutuskan untuk terpaksa berpisah gitu. Jadi, tapi kalau hubungan dengan keluarga, dengan orang tua sih baik-baik aja. Ibu saya mulanya marah, tapi lama-lama dia pikir nggak ada gunanya marah. Terus di tahun kedua dia merangkul, tapi menyediakan babi sebanyak-banyaknya. Betul, ini betul Pak. Karena sebetulnya keluarga saya sudah tidak makan B2 tadinya. Karena sudah tahu kesehatan ya, kan pada sakit jantung, pada gemuk gitu kan. Jadi udah nggak makan. Tapi mungkin itu emosi mereka ketika perayaan Natal di tahun kedua kami datang, itu satu meja penuhnya ada kecap, ada panggang, ada apa segala, pokoknya macam-macam bentuknya gitu loh. Nah, alhamdulillahnya anak-anak ngerti. Jadi mereka, ya opung udah nanti, ayo makan, ya opung nanti udah gitu. Selesai itu dia bisikin, mama ayo kita ke warteg di depan gitu. Jadi nggak mau makan di rumah opungnya gitu waktu itu. Nah dari situ saya memahami, terus saya jadi jarang lah paling, karena memang sudah susah Pak. Cara berpikir menyelesaikan masalah itu sudah berbeda. Kita dengan mereka sudah berbeda gitu. Jadi dan mereka dan keluarga saya merasa ya kita memang suka ngomongin ya tadinya kan kita suka ngomongin orang Islam. Saya juga tahu cara berpikir mereka seperti apa, saya tahu gitu. Maka akhirnya saya menyingkir aja gitu karena saya takut lebih damai kalau mereka ya udah nggak usah terlalu deket-deket lah gitu. Datang hanya kalau ada keperluan aja, kalau ada yang ini, tapi sapa lewat handphone, WA masih tetap Pak, begitu aja saya bisanya menjalinnya karena sulit. Mama jelas-jelas menyatakan bahwa saya tetap minta kamu masuk balik lagi gitu. Jadi karena dari ibu saya tetap memaksa ya saya nggak bisa lanjut gitu Pak. Tapi nggak musuhan, nggak begitu Pak kondisinya. Iya. Saya nggak datang. Jadi perayaan Natal nggak mengucapkan, nggak datang juga.
Tapi saya datang kalau ada acara lain, jadi seperti kedukaan, ada yang meninggal keluarga, ada yang menikah atau apa gitu ya, saya datang aja hadir. Saya kan malah Iya, saya bilang, "Usah sekarang kamu iya, nggak usah. kamu ikutin." Karena kalau kita datang di sana kita bantuin nyiapin, pegang juga. Kalau dia ada B2 ya ada kita pegang juga kan. Kita kan termasuk kaumnya. Iya, jadi nggak juga sih Pak, nggak termasuk kaum. Cuman maksudnya gini, kan sulit kalau misalnya mereka makan ada B2 terus kita nggak makan, kan susah juga. Kita juga yang susah. Mendingan datang pas sudahnya gitu, pas sudah lewat acara itu gitu. Misalnya tanggal Januari atau Februari, ya kita datang aja baik-baik gitu, nggak ada apa-apa gitu. Kami bahkan ulang tahun pun kami nggak merayakan lagi Pak untuk ulang tahun. Jadi saya nikah sama malam baru Iya. tahu. Saya jadi anggap juga ya datang ke rumah ya. Mertua, Berduaan kalau saudara-saudaranya. iya. Terus dia saya diam aja. Nggak apa-apa Pak, kalau hanya sekedar begini aja, memberi hormat aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jangan itu kita mengucapkan selamat, nggak usah mengucapkan selamat. Cuman kalau menghormat aja begini salam atau apa ya udah nggak apa-apa gitu aja. Karena kita kan hati kita, iman kita kan tetap pada Allah gitu ya, dan kita tetap menjaga ibadah kita gitu loh. Tapi Gitu. kalau buat silaturahmi mah kagak. Silaturahmi nggak ada masalah. Justru kita harus menunjukkan bahwa kita jauh lebih baik dari mereka. Harus lebih sopan pada mereka gitu. Dan kalau misalnya mereka sedapat mungkin nih Pak, kalau misalnya mereka pinjam uang atau apa butuh pertolongan, kita nomor 1 bantuin. Itu yang paling penting. Caranya cuma itu, nggak bisa lagi yang lain. Kalau yang lain susah, agak susah. Gimana, ada yang lain yang bertanya? Kan orang tua saya masih tetap saat ini kan ya. Masih? Ada adik saya Iya. pendeta gitu, ibu saya Advent, tapi bulan Desember tuh saya datang ke rumah ibu saya itu baru tahun lalu, dan tahun ini juga saya datang hanya bilang selamat, tapi selamat saya bilang semoga dapat hidayah dari Allah ya Mbak. Gitu aja. Itu bagaimana? Ya kan kembali lagi Bu, kalau itu kan kalau ibunya bisa nerima, enggak apa-apa. Enggak marah. Ibunya enggak marah, ya udah enggak apa-apa, terusin aja. Tapi kan yang nggak boleh kita mengucapkan selamat Natal kan. Nah kalau kita mengucapkan hal itu, kalau ibu saya marah kayak gitu dia tersinggung. Jadi kita harus lihat orang tua kita kayak apa. Kalau dia tersinggung ya sudah, kita nggak usah lakukan. Karena kalau di sana ya babi itu haram untuk mereka. Iya. Jadi saya bersyukur karena apa? Advent, saya Bu. datang Advent. Oh iya, oke. Jadi saya datang, tetapi saya mengucapkan semoga dapat hidayah dari Iya. Allah ya Mak. Iya, kita doa kita memang cuma Ya, itu. memang selalu. Doa kita untuk mereka cuma bisa itu, nggak bisa yang lain masalahnya. Iya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke. Oh, waktunya. Waktunya habis. Oke, satu terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Oke. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menyikapi ibu saya masih Katolik. Eh, Misalnya dia minta dianterin sama saya ke gereja. gereja. Iya, Bagaimana kita menolak atau bagaimana gitu? anterin aja. Anterin aja. Kan kebetulan ibu saya sudah sepuh sekali. Iya. Apalagi beliau sudah sepuh, nggak apa-apa, anterin aja. Dan dia minta ditunggu gitu. Iya, tunggu aja nggak apa-apa. Kita duduk aja juga di situ kebaktian juga nggak masalah. Kalau masuk ke dalam gereja itu sebenarnya Kan nggak enak kan kita pakai jilbab, tapi kalau misalnya nungguin aja ya udah nggak apa-apa. Sebetulnya kita duduk di dalam pun nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Tapi diam aja. Tahu kita pakai jilbab juga, mereka juga tahu bahwa kita bukan gitu, nggak akan mungkin. Kita sih alhamdulillah udah pakai jilbab. Kalau yang cowok tuh bisa tuh. Iya, baik. Tadi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mualaf Center Indonesia. Alhamdulillah, Mualaf Center Indonesia berdiri sejak tahun 2014 dan sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan juga Mualaf Center Indonesia telah mensyahadatkan ribuan orang untuk masuk ke dalam Islam. Mualaf Center Indonesia selain memiliki program yaitu pensyahadatan, memiliki program-program lain yang meliputi dari pendampingan, pembinaan, serta advokasi terhadap mualaf. Selain program pensyahadatan, Mualaf Center Indonesia memiliki program di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang memiliki muslim secara minoritas atau kecil prosentasenya dibanding agama-agama lain di daerah tersebut. Maka dari itu, Mualaf Center Indonesia memiliki program pembinaan terhadap mualaf-mualaf ataupun muslim yang berada di dalam daerah yang memiliki muslim secara minoritas. Mualaf Center Indonesia melakukan program 3T ini adalah untuk membentengi akidah dari saudara seiman kita yang berada di sana. Karena
akidah mereka ini sangat rawan dan rentan untuk dimurtadkan kembali atau keluar dari Islam kembali. Mualaf Center Indonesia mengajak kepada saudara Muslim di luar sana untuk memberikan effort terbaik kepada Mualaf Center Indonesia supaya kami bisa terus menjalankan program-program ini dengan baik. Mualaf Center Indonesia mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berkontribusi dalam program-program Mualaf Center Indonesia yang meliputi pembinaan, pendampingan, serta advokasi mualaf serta di daerah program 3T. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah dan juga mendukung program dakwah Mualaf Center Indonesia, bisa melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99777887762 atas nama Mualaf Center Indonesia. Untuk konfirmasi bisa ke admin ngaji cerdas di nomor 0821 1315 5743. Bagi sahabat ngaji cerdas yang sudah ikut berkontribusi kepada dakwah Mualaf Center Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih, namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.